Mulai kerasanya setengah 2 malam, perutnya sakit, mual-mual kayak di mana gitu. Pada umumnya memang bergejala yang menunjukkan ke arah keracunan makanan. Ya, langkah selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap orang yang kami duga karena kelalaian menyebabkan korban jiwa. Awal bulan ini, tepatnya 2 September, sedikitnya 35 warga kampung Mekarsari, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang mengalami keracunan. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Keracunan massal ini terjadi setelah warga menyantap nasi bungkus pada acara peringatan bulan Muharram di sebuah majelis taklim. Gejala yang dirasakan warga yakni kepala pusing, perut mual, dan muntah-muntah. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Keracunan makanan. Ya, peristiwa seperti ini kerap kali terjadi. Singkap edisi ini akan mengupas soal adanya racun terselubung di dalam makanan yang dibuat. Bersama saya, Ganjar Rahardian. Inilah Singkap. Sebanyak 21 warga dari 35 warga di Kampung Mekarsari, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang, dilarikan puskesmas Kota Baru untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mengalami mual-mual, sakit perut, dan kepala pusing. Kondisi tersebut dialami warga tak lama setelah mereka menyantap nasi bungkus pada acara peringatan bulan Muharram di sebuah majelis taklim. Peristiwa ini tentu saja membuat warga Kampung Mekarsari panik. Beruntung korban segera diboyong ke puskesmas. Sayangnya, 3 orang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda dalam peristiwa keracunan massal ini. Seperti ini, ini. Kan itu ikut pengajian. Pengajian apa? Pengajian Muharram. Terus? Dikasih nasi gitu. Mulai kerasanya kapan? Mulai kerasanya setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Perutnya sakit, mual-mual kayak di mana gitu, kayak di pojok-pojok itu perutnya. Muntah-muntah. Punya muntah, CDAB. Apa yang dirasakan Nurjanah juga dirasakan warga lainnya, yakni diare dan muntah-muntah. Rasanya ini Mual. agak di peras-peras gitu. Nggak, mula-mula sakit nggak terasa apa-apa. Sempat muntah nggak, Bu? Sempat muntah-muntah nggak? Muntah-muntah. Muntah-muntah. Enggak, berak muntah gitu. Itu Bu sempat makan juga nasi itu. Makan apa itu? Makan nasi bok itu. Iya. Makan itu, habis makan itu malamnya langsung kejadian jam 1 tuh. Di sana mungkin karena rumahnya lebih dekat ke sini kali ya. Ini ya, dari Dinas Kesehatan, dari Dokter Mala, dari Dokter Dedi untuk membantu Puskesmas Cikampek Utara, karena kan lokasi kejadiannya di Cikampek Utara kalau tidak salah kan. Ya mungkin yang lebih tahu persisnya Kepala Puskesmas Cikampek Utara gitu. Jadi kalau kita di sini karena di sana tidak ada perawatan, terus mereka merujuk ke sinilah yang memang kira-kira perlu dirawat. Jadi tadi sekitar jam setengah 10-an ya, dari kepala desanya juga datang, kemudian dari kepolisian juga ada yang datang dengan membawa pasien. Tadi sekitar 20 orang sih, semuanya 21 orang ya yang datang ke Puskesmas Kota Baru. Terus ya kita periksa, dari periksa pada umumnya memang bergejala yang menunjukkan ke arah keracunan makanan gitu ya. Tapi kalau keracunan itu kan dalam waktu yang sama mereka terdapat sekumpulan orang gitu yang mempunyai gejala yang sama habis makan makanan yang sama, biasanya seperti itu gitu kan. Nah
gejala yang pada umumnya mereka gitu ya, nyeri mual, terus muntah, diare juga seperti itu, terus ada yang pusing juga. 5 hari setelah menyantap nasi bungkus yang diduga mengandung racun, tepatnya pada Senin 6 September jumlah warga yang menjadi korban bertambah. Total warga yang harus mendapatkan perawatan medis sebanyak 83 orang. Selain di Puskesmas Kota Baru, ada pula korban yang dirawat di Rumah Sakit Karawang dan Purwakarta. Sedangkan warga yang bergejala ringan cukup menjalani perawatan di rumah masing-masing. Rabu, 8 September, para korban keracunan massal berangsur membaik. Mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Mereka tak lagi menderita diare dan pusing, tinggal menyisakan lemas. Sekarang ya udah agak mending lah. Agak lumayan Bu ya? Iya. Udah sembuh ya? Makan Perawatan udah enak. Udah mulai enak ya? Sebelumnya kerasa apa Bu? Bukan kerasa apalagi kok ini mulusnya mau tak ampun. Kalau udah sakit ya Allah, saya udah ingat kan diperes gitu tuh. Kalau udah sakit tuh. Masuk ke puskesmas ini hari apa Bu? Hari Sabtu ya. Sabtu malam. Pagi jam 10. Jadi udah ini ya? Ya udah parah lah itu. Udah pas di sini kan langsung kayak alhamdulillah langsung sampai sekarang sembuh. Ibu sempat menghadiri juga gitu? Hadir saya. Hadir. Iya. Terus dimakan sama siapa Bu? Cucu sama saya, berdua sama cucu. Oh, berdua. Iya. Tapi cucu juga dirawat, tapi alhamdulillah sehat. Sehat udah. Tentunya, tak ada yang menyangka bahwa di dalam makanan yang disantap mengandung racun. Ini merupakan sebuah musibah. Namun, bagaimanapun, sebuah musibah harus dicari akar penyebabnya. Terlebih dalam kasus keracunan massal ini. 3 nyawa terenggut. Singkap segera kembali setelah jeda berikut. Sementara menurut Puslapfor diduga keracunan tersebut akibat adanya mikrobakteri. Mulai kerasanya 1:30 malam, perutnya sakit, mual-mual kayak di mana gitu. Pada umumnya memang bergejala yang menunjukkan ke arah keracunan makanan. Ya, langkah selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap orang yang kami duga karena kelalaian yang menyebabkan korban jiwa. Peristiwa keracunan massal yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia tentu tak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa. Maka petugas Satreskrim Polres Karawang pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Setidaknya 16 orang saksi diperiksa untuk mencari tahu penyebab keracunan. Polisi pun mengirimkan sampel urin, darah, dan muntahan korban ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri, Jakarta. Polisi menindaklanjuti kasus tersebut setelah hasil uji sampel urin, darah, dan muntahan korban dari Puslapfor Mabes Polri keluar. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliesta Ageng Wicaksana menjelaskan, dari hasil uji sampel, pihaknya tak menemukan adanya unsur zat kimia berbahaya pada makanan yang disantap warga. Kami sudah mendapatkan hasil, sementara masih bersifat lisan dari Puslapfor Polri bahwasanya sampel yang kami kirimkan berupa darah, urin, dan juga muntahan positif tidak mengandung zat-zat berbahaya kimia. Ya, jadi dugaan terhadap adanya sabotase atau zat-zat kimia yang ditambahkan pada makanan tidak kami temui.
Sementara menurut Puslapfor diduga keracunan tersebut akibat adanya mikrobakteri. Nah, hasil komunikasi kami dengan Labkesda kemudian dengan rumah sakit menyatakan bahwasanya dugaan kuat juga dari bakteri, yang diduga bakteri tersebut ada dalam protein, ya, protein makanan-makanan yang bersifat protein, mungkin dari telur dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya gimana? Ya, langkah selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap orang yang kami duga karena kelalaian menyebabkan korban jiwa. Ada berapa tersangka? Dugaan kami belum tetapkan tersangka, mungkin kami akan gelarkan terlebih dahulu siapa-siapa yang bisa kami jadikan tersangka. Sementara untuk saksi sudah kami periksa kurang lebih 16 orang, ya, termasuk dari keterangan dari Puslapfor. Ini bertambah ya kalau 13 kan? Ya. Untuk korban meninggal bertambah lagi nggak? Korban sampai dengan hari ini 3 orang, ya, sampai dengan hari ini 3 orang. Untuk yang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit 83 orang. Analisis yang sama juga dinyatakan oleh pihak Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jawa Barat. Diduga, makanan yang disantap warga ini terindikasi tercemari bakteri. Jika dalam penyelidikannya, polisi menemukan ada unsur kelalaian, maka tak menutup kemungkinan dalam kasus ini akan ada yang dijadikan sebagai tersangka. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada 24 Februari silam, keracunan massal juga terjadi di Purwakarta. Sedikitnya 117 warga Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Purwakarta harus mendapatkan perawatan tim medis di sejumlah tempat. Mereka mengalami keracunan seusai menyantap hidangan makanan dari acara syukuran hitanan salah satu warga. Belasan orang diantaranya harus dirujuk ke puskesmas. Singkap akan kembali setelah jeda berikut. Mulai kerasanya setengah 2 malam, perutnya sakit, mual-mual kayak di mana gitu. Pada umumnya memang bergejala yang menunjukkan ke arah keracunan makanan. Ya, langkah selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap orang yang kami duga karena kelalaian menyebabkan korban jiwa. Tak berbeda dengan kasus di Karawang, para korban merasakan pusing, mual dan muntah-muntah serta diare 2 jam setelah menyantap makanan dari acara resepsi. Mereka yang terserang gejala keracunan dirawat di aula desa setempat, sedangkan belasan warga lainnya dilarikan ke Puskesmas Wanayasa, Bojong, dan Darangdan karena mengalami gejala berat. Para korban yang berjumlah 123 orang ini, 29 orang adalah warga Kampung Sempur Nunggal, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan. Korban lain berasal dari Desa Cibingbin. Pihak pemerintahan desa setempat menjelaskan bahwa keracunan massal terjadi setelah warga menyantap hidangan nasi, sayur, dan daging. Untuk hidangan tamu undangan, tuan rumah memang tak memesan dari jasa catering. Mereka memasaknya sendiri dengan menu daging impor. Tak ada yang menyangka makanan yang disajikan kepada para tamu ini menjadi musibah. Kepolisian dari Polsek Bojong dan Satreskrim Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Pihak kepolisian pun mengamankan barang bukti berupa sampel makanan yang diduga penyebab keracunan. Barang bukti tersebut diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan Purwakarta. Peristiwa keracunan massal yang terjadi setelah mengkonsumsi makanan sudah kerap terjadi. Apa yang memungkinkan makanan menjadi mengandung racun? Mengapa bisa terkontaminasi? Berikut ulasannya. Dikutip dari sejumlah sumber, keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi.
Makanan terkontaminasi mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, parasit atau toksin yang dihasilkan organisme tertentu. Dua hal ini dapat mengkontaminasi makanan pada segala titik dari mulai proses, produksi, atau distribusi suatu makanan. Gejala yang ditimbulkan dari keracunan makanan bisa beragam. Hal itu tergantung kepada sumber kontaminasinya. Gejala yang umumnya timbul jika seseorang mengalami keracunan makanan adalah mual, muntah, diare, dan demam. Gejala timbul bisa saja beberapa saat setelah menyantap makanan yang terkontaminasi, atau bisa juga dalam hitungan hari atau minggu setelahnya. Dalam kasus berat, bisa jadi gejala yang dirasakan akan bertahan dan menetap selama beberapa hari. Sejumlah bakteri yang bisa mengkontaminasi makanan diantaranya bakteri Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridium botulinum, dan E. coli. Faktor resiko keracunan biasanya bergantung pada organisme yang mengkontaminasinya. Bisa juga dari jumlah yang dimakan, usia, dan kondisi kesehatan seseorang. Kelompok yang memiliki resiko tinggi terserang keracunan makanan diantaranya lansia, wanita hamil, bayi, dan anak-anak. Keracunan makanan dapat didiagnosis berdasarkan riwayat makanan sebelumnya dan gejala serta tanda yang muncul pada pasien. Dokter juga menilai tanda-tanda dehidrasi yang dapat muncul setelah pasien mengalami keracunan makanan. Pemeriksaan darah rutin, feses rutin, parasit feses, serta kultur bakteri feses dilakukan untuk mengkonfirmasi penyebab keracunan makanan. Kontaminasi makanan dapat terjadi di segala titik pembuatan makanan, mulai dari proses pengambilan bahan baku, pemasakan, hingga pengedaran makanan. Kontaminasi bisa terjadi di segala tempat, mulai dari kantin, catering, hingga di rumah sendiri. Kasus keracunan makanan yang berat yang disebabkan bakteri akan membutuhkan tambahan antibiotik untuk mengeliminasi penyebab dari keracunan makanan. Penanganan sementara di rumah dapat dilakukan dengan cara menambah asupan cairan dan elektrolit. Dua asupan ini dapat mengganti cairan tubuh yang hilang karena diare dan muntah. Kasus keracunan massal yang terjadi di Karawang, Purwakarta, bahkan di daerah lain, semoga tak lagi terulang. Dengan sedikit mengetahui penyebabnya, paling tidak kita bisa mengantisipasi supaya makanan yang kita konsumsi tak terkontaminasi bakteri liar yang berbahaya. Demikian Singkap untuk edisi kali ini. Saya Ganjar Rahardian, mohon pamit. Salam Singkap, Cipta TV selalu di hati.